Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kita harus bersyukur sebab hanya Tuhanlah yang membentuk hidup ini. Sesungguhnya pada saat kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, kita harus sadari betul bahwa betapa melimpahnya berkat Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini. Betapa dahsyatnya keajaiban Tuhan yang kita bisa dan dapat rasakan sejak awal kehidupan kita sebagai embrio janin dalam rahim ibu kita sampai lahir dan tumbuh menjalani kehidupan hingga sekarang ini. Kita harus sadari dimanapun kita ada dan berada, bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini hingga sekarang ini kita dapat rasakan betapa indahnya penyertaan pemeliharaan Tuhan Allah Bapa kita yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu. Tuhan selalu hadir entah di dalam segala keadaan pergumulan hidup kita yang berat ataupun yang ringan, apalagi di dalam hidup kita yang dipenuhi dengan kemudahan. Semuanya itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membentuk kehidupan rohani kita, supaya kita mampu untuk tetap beriman, percaya dengan teguh dan kuat hanya kepadanya adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Tanpa penyertaan dan kehadiran serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kita ini bukanlah apa-apa. Tidak ada kata lain selain hanya terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dari sejak di dalam kandungan sampai kepada masa muda, bahkan hingga di masa tua kita, janji Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya pada Yesaya 46 ayat 4 ini masih berlaku dan selalu harus kita rasakan dan nikmati. "Sampai masa tuamu aku tetap, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Sungguh indah janji Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup kita ini, bahkan sampai mati kita kelak, tetap akan menggendong kita dan tetap melindungi kita, sehingga sampai kapanpun pasti kita masih diberinya berkat berkelimpahan, masih diizinkannya hidup sehat, bahkan dalam kondisi sakit, dalam segala keadaan apapun, Tuhan itu masih senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan bagi kehidupan kita. Kita dapat menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga, kerabat, maupun saudara-saudara seiman, bahkan yang tidak seiman dengan kita sekalipun. Sahabat-sahabat yang sangat mengasihi dan sangat kita kasih dan sayangi. Kiranya di masa usia dari sejak muda hingga usia senja sekalipun, kita harus sadari betul bahwa Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan dan semangat pada kita untuk dengan taat dan setia mengikuti petunjuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, untuk senantiasa mau memuji memuliakan nama Tuhan,
dan melayani Dia sampai akhir hayat kita, melalui kehidupan keluarga, di tempat di mana kita sedang menimba ilmu di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara di mana kita saja harus berada dan tinggal sebagai warga dari keseluruhan hidup kita sebagai umatnya di dunia ini. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 145 ayat 1 dan 2 ini. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami senantiasa harus bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab Dikaulah Tuhan dan Allah kami yang senantiasa hadir dalam hidup kami melalui penyataan-Mu di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang satu-satunya Allah kami yang Maha Penyayang bagi kami. Engkaulah yang sudah dan akan terus memeliharakan hidup dan mati kami, karena kami adalah milik-Mu. Kami hendak serahkan seluruh pergumulan yang sedang kami hadapi sekarang, termasuk juga akibat dari gangguan kesehatan yang sedang kami alami sekarang. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai sarana perawatan dari para medis maupun juga orang-orang yang sangat mengasihi di lingkungan keluarga dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan mau dengar doa dan harapan kami ini, karena kami bersembah sujud memohonkannya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.